Kehati-hatian memang diperlukan, tapi jangan overthinking karena itu membuat kita seolah kehilangan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Kamu makan ya apa? Tempe. Saya juru masaknya. Nah, anak-anak lahiran 80, 90 tahu tuh ya lagu apa ya. Tapi yang sekarang juga pasti tahu ya itu lagu apa? Iya, betul banget. Dudi Dudi Dam ya enggak sih? Yang nyanyi Eno Larian ya. Kamu juga pasti tahu kan ya. Ya, begitulah ya. Pesona penyanyi cilik tahun 80 90 selalu awet muda. Emang nggak bisa dipungkiri nih kayaknya yang lahiran 90, 80 tuh menolak tua karena awet-awet muda. Waduh, nggak juga lah ya. Insya Allah semua awet muda asal ada dana-dananya. Oke teman-teman, apa kabar sih di hari ini? Bun mau ngebahas tentang 5 hal nih. Sederhana aja sih, tapi menurut kami gitu ya di keluarga Bun Ai adalah keberhasilan di dalam mengatur uang atau budgeting. Oke, sebelum mulai, kembali lagi, ini adalah sharing kami, jadi teman-teman boleh sangat berbeda. Atau yang mau sharing pengalaman juga boleh banget, langsung aja tulis di kolom komentar. Bunda selalu menerapkan dalam keluarga, jika berhasil berhemat satu langkah saja adalah rejeki bagi kami. Karena jujur Bun Ai itu termasuk orang yang susah juga untuk ngerem jajan anak-anak, bahkan ngerem jajan diri sendiri itu juga susah. Karena Bun Ai punya sedikit traumatik masa lalu ya. Nanti kita bahaslah di video selanjutnya, mohon maaf. Oke, jadi yang pertama, apa sih keberhasilan di keluarga Bun Ai yang bikin happy banget? Yang pertama adalah tetap memasak di saat weekend tiba. Aduh, ini hal yang kayaknya bagi orang sederhana, tapi bagi keluarga Bun Ai ini berhasil gitu. Bahkan Pak suami selalu aja kalau Bun Ai masak di weekend bener-bener kayak happy banget dan dia bisa kayak muja-muji makanannya aja. Enak nih gitu. Contoh lah ya, misalnya weekend Bun Ai bikin pecel lele atau misalnya soto Betawi, nah itu dia bisa seneng banget. Anak-anak gimana ya? Anak-anak juga seneng sih kalau Bun Ai tetap masak di saat weekend. Karena jujur, Bun Ai sama Pak suami itu punya pola yang berbeda. Jadi kalau Senin sampai Jumat, Pak suami itu full kerja di kantor. Nah weekend biasanya Bun Ai nih yang punya job keluar. Nah sehingga kalau misalnya udah job keluar gitu kan kadang buru-buru banget nih. Bikin Bun Ai jadi malas masak. Nah tapi kalau misalnya sebelum mulai jalan, mulai masak dulu buat anak-anak. Nah itu kan lumayan banget ya. Nah, kenapa? Karena 1 minggu hemat itu bisa kalah loh dengan sekali makan di resto secara dadakan. Sebagai contoh, misalnya punya budget 300.000 untuk 1 minggu. Nah sekali makan di resto bisa 150, 200 atau bahkan 400.000. Bun Ai pernah banget nih ngalamin ini. Dan pas pulang tuh baru mikir ya, meskipun Bun Ai itu keluar juga dalam urusan kerja, tapi pas pulang kayak ya ampun, kok tadi makan bisa habis sekian ya, padahal budget untuk 1 minggu makan aja tuh nggak nyampe segitu. Kan berarti sayang gitu ya, udah seminggu kayaknya kalah dengan 1 momen, bukan 1 hari, 1 momen. Ada yang sama nggak? Ada yang tertampar nggak? Boleh dong sharing-sharing di kolom komen ya. Oh iya, sebelumnya gimana nih di daerah teman-teman ya, udah mau akhir tahun, apakah terlihat kenaikan harga yang signifikan atau misalnya lagi langka nih Bun Ai di sini barang A, barang B? Coba sharing-sharing di daerah mana dan kira-kira lagi ada kejadian apa? Boleh ya kita tukar-tukar informasi. Nah, kenapa? Karena jujur ya, jajanan di luar dengan nominal yang sama itu bisa lebih bergizi di dalam rumah. Contoh misalnya 1 mangkok bakso atau 1 mangkok mie 10.000 kali 5 50.000. Itu kalau dibawa ke rumah bisa dapat ayam goreng misalnya ya 1 kilo. Jadi itu sih yang menjadikan motivasi. Nah, keberhasilan kedua adalah tidak check out atau membeli yang sifatnya keinginan di minimal 2 minggu setelah gajian. Bunda nggak bilang sebulan ya, syukur-syukur sih sebulan gitu. Tapi kan kadang-kadang manusia butuh self reward. Alasan saja kamu Bun Ai padahal emang pengen belanja ya. Jadi kalau kita berhasil nih untuk tidak check out dan membeli yang sifatnya keinginan dalam 2 minggu,
itu menurut kami juga berhasil dalam atur uang. Caranya gimana? Tentunya butuh strategi yang jitu nih, karena mengalahkan segala keinginan-keinginan luhur di dalam jiwa yang mengakibatkan hancurnya gerbang pertahanan keuangan, ya kan? Trik jitunya adalah setiap Bunda dapat komisi itu langsung Bunda beliin kebutuhan. Contoh listrik, atau misalnya Bunda pakai beliin Pampers Ezwar, atau belanja bulanan yang memang sifatnya kebutuhan. Atau ya udah Bunda transfer langsung aja nih, mengusahakan si e-wallet ini tidak terlalu banyak isi. Bahkan jujur aja ya, e-wallet Bunda seringan kosong. Kadang-kadang Bunda kalau belanja aja nyuruh admin Bunda, karena admin Bunda itu catatannya terus ngatur keuangannya jauh lebih strength gitu dibanding Bunda, jauh lebih strike gitu ya, kuat dia untuk nahan-nahan semuanya. Makanya kalau Bunda kadang mau beli pulsa atau misalnya tembakin ABC itu minta tolong dia. Nanti tinggal di akhir tuh, biasanya di akhir bulan direkap. Ya hutang piutang Bunda ya kan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah jalan-jalan hemat. Itu juga menurut kami sebuah kebahagiaan tersendiri. Bisa jalan, anak-anak bahagia tapi nggak over budget. Wah itu happy banget sih. Contoh misalnya cuman jalan naik kereta atau piknik ya di lapangan luar. Sahelah piknik gayanya si Bun Ai. Ibaratnya ngeliat suasana yang berbeda lah ya, nggak sumpek cuma di dalam rumah aja. Tapi kita bawa bekal, terus misalnya bawa minum, sampahnya juga pasti kita bawa sendiri ya, bawa pulang lagi. Jangan menyebarkan sampah di mana-mana ya teman-teman. Atau misalnya kita mau beli sesuatu nih ke mall, tapi sebelum turun kita makan dulu di mobil. Nah ini juga merupakan rezeki bagi kami, bisa mengatur keinginan sesuai dengan kebutuhan. Jadi gimana? Teman-teman ada nggak yang pernah kayak gitu? Sebenarnya kan yang penting tuh kualitasnya ya, edukasinya. Karena jujur kan, anak-anak generasi milenial ya, milenial tuh generasi tahun berapa sih? Boleh ya tulis di kolom komen. 80 90 bukan sih? Banyak kan yang mengalami traumatik masa lalu karena zaman dulu tuh kita kayak kurang bisa berdiskusi sama orang tua. Ya nggak semuanya, tapi sebagian. Sehingga kita mengajari anak kita tuh kayak open diskusi, tapi sayangnya kalau salah kita bisa menciptakan yang namanya strawberry generation, dimana anak kita tuh terlihatnya kayak ciamik, oke, tapi dalamnya tuh kayak meleot gitu teman-teman. Lebih mudah stres, lebih mudah overthinking, lebih nggak menghargai kebahagiaannya naik level. Nah itu yang harus kita rem. Jadi kembali lagi, kalau Bunda sih seneng banget cukup dengan kayak jalan-jalan, menggunakan fasilitas umum, bawa bekal, wah itu happy banget dan anak-anak pun happy. Oke, selanjutnya di poin keempat tuh udah dibacakan ya. Tidak menambah belanja makanan sebelum yang di rumah habis. Setiap Jumat, pemandangan yang paling indah bagi Bun Ai adalah ngelihat kulkas kosong. Berarti tandanya Bun Ai nggak hanya belanja, tapi juga masak. Kadang-kadang kan orang-orang koleris kayak Bun Ai tuh suka ada ya muncul males-malesnya. Udah belanja, malah nggak dimasak. Nah itu sayang banget. Jadi menurut Bun Ai tidak menambah belanja makanan sebelum yang di rumah habis itu juga keberhasilan dalam mengatur uang. Jadi kita coba maksimalkan yang ada di rumah. Kadang-kadang kayak kemarin nih, Bun Ai masak soto Betawi. Nah anak-anak tuh udah sekali dua kali kan bosen. Ya udah anak-anak Bun Ai ganti menu. Nah ayam katsu homemade gitu ya. Nah Bun Ai soto Betawinya Bun Ai tambahin telur deh berdua pak suami, alhamdulillah habis. Atau sayur sop nih, kan lama-lama anak Bun Ai tuh gak suka sayur, jadi cuma makan kuahnya aja. Kuahnya habis, sayurnya masih sisa. Itu Bun Ai aduk-aduk sama telur jadi fuyung hai dadakan. Pokoknya maksimalin yang ada tuh, jangan sampai banyak bahan makanan yang terbuang. Itu juga keberhasilan dalam atur uang untuk keluarga kami. Makanya kayak kemarin tuh ya sebelum belanja bulanan ya Bunda tuh udah ngecek-ngecekin dulu nih apa yang habis. Jangan sampai nanti masih banyak tapi beli terus tapi ujung-ujungnya gak kepake, ujung-ujungnya expired date. Nah itu kan sayang banget ya. Oke, sampai menit ini Bunda mengucapkan terima kasih dulu ya untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini. Like, comment, subscribe, wah itu terbaik banget sih. Jika berkenan jangan lupa untuk share ya link keluarga Bun Ai supaya makin banyak lagi nih yang bisa terbantu mungkin sedikit dari tips-tips yang Bunda kasih.
Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya yang kelima adalah mencatat pengeluaran secara rapih. Jadi suami istri itu harus bekerja sama, meskipun nggak mudah ya. Pak suami juga baru sekarang-sekarang nih bisa lebih rapih. Jadi Pak suami punya dana tak terduga, Bunai juga punya. Kalau Pak suami itu pasti ngasih rembesan setiap hari Sabtu. Nanti Bunai kasih, ya urusan memasukkan ke dalam lorong-lorong pengeluaran adalah urusan Bunai. Anak juga dikurangi untuk jajan-jajan receh ya yang memang malah membuat penyakit. Kita harus juga memisahkan sesuai dengan lorong-lorongnya. Nah, jadi ini adalah 5 hal sederhana yang mungkin bagi orang biasa, tapi bagi kami adalah rejeki yang luar biasa sehingga kami bisa meminimais untuk keinginan dan lebih bersyukur lagi atas rezeki saat ini. Oke, sampai sini dulu untuk videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.